Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Septian, NIM 1716076. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan yaitu tentang GCG. Untuk yang slide pertama, yaitu GCG merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberi pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya dan stakeholder pada umumnya. Manfaat penerapan GCG pada sebuah perusahaan: yang pertama, peningkatan kesadaran pelaku bisnis terhadap pentingnya GCG dalam pemulihan ekonomi dan pengelolaan perusahaan. Yang kedua, dapat dijadikan alat untuk memetakan masalah-masalah strategis yang terjadi sekaligus sebagai dasar pembuatan kebijakan yang diperlukan. Yang ketiga, mengetahui kondisi GCG dari perusahaan sebagai data dalam rangka sosialisasi GCG oleh pihak terkait. Terus yang selanjutnya, arti penting GCG. Dalam menjalankan sebuah perusahaan, GCG memiliki arti penting, yaitu yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan investor karena investor cenderung menghindari perusahaan yang butuh dalam tata kelola perusahaannya, dan GCG merupakan kriteria kualitatif penentu. Dan yang terakhir, adanya peningkatan shareholders value dan dividen yang menimbulkan kepuasan investor. Mungkin itu dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Dewi Rara Sinta, NIM 171600033. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari slide yang sebelumnya, yaitu tentang GCG kunci sukses. GCG merupakan kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Krisis ekonomi dunia di kawasan Asia dan Amerika Latin yang telah diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG, di antaranya sistem regulatori yang payah, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktik perbankan yang lemah, serta pandangan yang kurang peduli terhadap hak pemegang saham minoritas. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Endaulandari. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu Good Governance dalam dunia perbankan atau peran BI dalam penerapan Good Corporate Governance. Ada sejumlah peran yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia, antara lain yang pertama, peran pengaturan, yaitu sistem perbankan nasional membutuhkan pengaturan yang tegas untuk mendorong penerapan GCG di kalangan perbankan agar Bank Indonesia memiliki acuan dalam mengelola perusahaannya sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Peran supervisi, faktor compliance supervision sangat penting dalam mengawasi penerapan GCG di Indonesia ataupun di industri perbankan, dikarenakan bisnis tidak bermain kucing-kucingan dalam peraturan GCG. Oleh karena itu, perlu sistem monitoring dan pengawasan perbankan nasional untuk menjamin penerapan GCG sebuah kewajiban. Yaitu peran organisasi. Penerapan GCG membutuhkan solusi yang melakukan di mana banyak pihak yang terlibat, sehingga Bank Indonesia memerlukan koordinasi dalam mendefinisikan informasi yang diperlukan dan memutuskan kebijakan yang dikeluarkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelyn, NIM 191609003. Sini saya akan melanjutkan presentasi. Kesimpulan, GCG digunakan sebagai kawah candra di muka untuk mencapai sebuah keseimbangan dari seluruh aspek kepentingan serta segenap pemangku kepentingan. Mekanisme GCG akan mengarahkan semua pemangku kepentingan pada satu arah tujuan, saling membantu sesuai dengan fungsi, jenjang, dan tingkatan organisasi.
Dari semua itu diharapkan outcome yang akan dicapai adalah pengelolaan perusahaan berdasar prinsip transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Contoh kasus, studi kasus pada PT Jam Sostek. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan beberapa pelanggaran kepatuhan PT Jam Sostek atas laporan keuangan di tahun 2011 dengan nilai di atas 7 triliun. Hal tersebut terungkap dalam makalah presentasi Bahrul Akbar, anggota 7 BPK dalam diskusi Indonesia menuju era Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bahrullah mengatakan ada 4 temuan BPK atas laporan keuangan 2011 Jam Sostek yang menyimpang dari aturan. Yang pertama, Jam Sostek membentuk dana pengembangan program jaminan hari tua atau JHT sebesar 7,24 triliun yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah 22 tahun 2004. Yang kedua, Jam Sostek kehilangan potensi iuran karena terdapat penerapan tarif program yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada laporan keuangan 2011, potensi penerimaan Jam Sostek yang hilang mencapai 36,5 miliar karena tidak menerapkan tarif jaminan kecelakaan kerja sesuai ketentuan. Yang ketiga, BPK menemukan Jam Sostek belum menyelesaikan aset X investasi bermasalah, yakni jaminan medium term notes. Adapun aset yang belum diselesaikan adalah tanah X jaminan MTN PT Sapta Pranajaya senilai 72,25 miliar dan aset X jaminan MTB PT Volgren Indonesia. Yang keempat, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pemantauan piutang hasil investasi. Pengendalian dan monitoring PT Jam Sostek atas piutang jatuh tempo dan bunga deposito belum sepenuhnya memadai. Selain temuan tersebut, BPK juga menemukan sejumlah ketidakefektifan dalam kinerja Jam Sostek. Pertama, Jam Sostek belum efektif mengevaluasi kebutuhan pegawai dan beban kerja untuk mendukung penyelenggaraan program JHT. Yang kedua, Jam Sostek belum efektif dalam mengelola data peserta JHT. Dari contoh kasus di atas merupakan kasus penyimpangan laporan keuangan 2011 dan ketidakefektifan dalam kinerja Jam Sostek. Oleh karena itu, menurut saya, kasus seperti ini haruslah segera diselesaikan, tentunya dengan cara pembenahan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Peristiwa ini yang diakibatkan karena kurang baiknya sistem good corporate governance, harapan agar dapat segera teratasi dan tidak dapat terulang kembali. Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan juga harus dapat menjaga kestabilan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga tercipta aktivitas pasar modal yang jujur, transparan, aman, dan sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.